Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanu, al-wadihil burhanu, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim على نور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita, Al-Habib Muhdar, Al-Habib Quraish bin Syahab, Al-Habib Raihan, Al-Habib Zain, beserta para habaib-habaib yang lain, para ustadz, para kiai, kiai awid, beserta nanti para ustadz dan para kiai yang akan hadir, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus maulid Nabi Muhammad, sekaligus haul daripada abah kami almarhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith, segenap panitia yang saya cintai, yang saya muliakan, khususnya segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di setiap acara haul itu pasti dibacakan manakib. Manakib itu sejarah hidup daripada orang-orang soleh. Semua khol-khol di Jakarta ada hol Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus luar Batang, ada hol Habib Abdurrahman Al-Habsi Cikini, ada hol Habib Ali Kuitang, ada hol Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ada hol Muallim Syafi'i Hazami, kemudian ada hol Habib Ali Bungur, ada hol Habib Salim bin Jindan, ada hol Al-Hawi di Bogor, ada hol Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang di Sukabumi, ada hol Habib Syekh Al-Attas di Cianjur, ada hol Aang Nuh, terus sampai daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ada hol Haddad, ada hol Pekalongan, kemudian ada hol Tegal, ada hol Pemalang, Sohibul Hol Pemalang, ada hol Sohibul Hol Brebes, kemudian ada Sohibul Hol Solo, hol Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Solo, hol Habib Alwi bin Ali, hol Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsi, sampai ke Jawa Timur ada hol Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, ada hol Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ada hol Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf Pasuruan, ada hol Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, ada hol Mbah Abdul Karim Lirboyo Kediri, dan masih banyak sampai Banyuwangi sana. Di Banyuwangi ada hol Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi, kemudian daerah Situbondo ada hol Kiai As'ad, ada hol Kiai Samsul Arifin, ada hol Kiai Fawaid bin Kiai As'ad, dan masih banyak lagi haul-haul. Nah, tujuan, perhatikan, tujuan daripada diadakan acara haul adalah agar kita yang duduk di majelis haul bisa mengambil intifa, iktibar, hikmah, bisa mengambil manfaat, pelajaran daripada kisah hidup daripada sahibul haul, saudara-saudara. Bagaimana keilmuannya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana budi pekertinya, amalnya, ibadahnya, sholatnya, waroknya, khaufnya, khosyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, beraninya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya. Di setiap acara-acara hol pasti diceritakan bagaimana kepribadian daripada sahibul hol
agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita bisa menjadikan Sahibul Hol sebagai teladan, pedoman, uswah, gutwah, teladan dan pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau mengatakan, ikuti semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, Bismillahirrahmanirrahim. Aqwamu ahya'in, aqwamu ahya'in, tamutul gulub, tamutul gulub bidzikrihim, aqwamu ahya'in, tamutul gulub bidzikrihim. Sambung, aqwamu ahya'in tamutul gulub bidzikrihim. Sama-sama kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Aqwamu ahya'in tamutul gulub bidzikrihim. Aqwamu ahya'in tamutul gulub bidzikrihim. Aqwamu amwatin tahyal gulub bidzikrihim. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, ada kelompok, ada golongan orang, ini kelompok, ini orang masih hidup, tetapi mengingat mereka, melihat mereka, mengingat mereka, mengenang mereka, menceritakan mereka, bisa mematikan hati. Padahal ini orang masih hidup, ini sosok masih hidup, ini golongan masih hidup, ini kaum masih hidup. Sebaliknya, aqwamu amwatin, ada kelompok, ada sosok, ada orang, ada golongan yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, tetapi dengan mengingatnya, mengenangnya, membaca sejarahnya, itu bisa menghidupkan hati-hati yang mati. Jadi ada orang masih hidup, mengingat dia, bikin hati mati. Ada orang sudah meninggal, tapi mengingat beliau bisa menghidupkan hati yang mati. Siapa? Mereka adalah orang-orang soleh. Sebab kenapa? Sebab orang-orang soleh, a'yanuhum mafkuda wa amthaluhum fil gulub mawjudah. Orang soleh itu, orang-orang soleh, para ulama, para aulia, para ahli ibadah, beliau-beliau jasadnya wafat, jasadnya jadi mayat, jasadnya meninggal dunia, akan tetapi mereka akan selalu dikenang abadi selama-lamanya, karena mereka telah meninggalkan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat selama mereka masih hidup, saudara-saudara. Nah, termasuk pada kesempatan yang mulia ini, saya nggak ceramah. Masuk Sahibul Bait ceramah? Sahibul Bait kan nggak ceramah. Jadi saya ingin membacakan manakib, ya, sejarah singkat daripada kami punya abah. Sebab saya, Bahar bin Smith, tidak akan pernah bisa dilepaskan dari abah saya, dan tidak pernah bisa dilepaskan dari umi saya. Sering kan saya ceritakan ketika Sayyidatuna Aminah sebelum wafat. Sayyidatuna Aminah mengatakan dalam syairnya, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fa dzikri baq faqad taraktu khaira wa walattu tuhra. Kata Sayyidatuna Aminah, semua yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Semua yang bernyawa pasti mati, yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati, yang punya pangkat mati, yang nggak punya pangkat mati, yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, ulama mati, umat mati. Semua yang punya nyawa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu apapun yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah, segala sesuatu, zat apapun, wujud apapun, warna apapun, bentuk apapun akan hancur, akan musnah, akan binasa, kecuali Allah. Ana mayyitatun, aku nantinya jadi mayat, kata ibu Nabi. Aku nanti meninggal. Ini beliau bawa di saat-saat beliau akan meninggal. Ana mayyitatun, aku nanti bakal mati.
Aku nanti jadi mayat. Fadzikri bak. Tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira. Karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh ibunda Nabi? Baginda Nabi besar Muhammad. Wa walatu tuhra. Aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepas daripada mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara, andaikan nanti saya mati, mudah-mudahan saya mati husnul khotimah, terus ada sedikit daripada kebaikan saya yang dikenang oleh orang-orang, maka setiap andaikan nanti ada orang yang mengingat saya, maka ingatan itu tidak akan pernah dilepaskan dari almarhum abah saya. Dan saya punya keramat, saya punya ibu, saudara-saudara. Setiap orang yang mengenang saya tidak bakal bisa dilepaskan daripada mengenang abah saya. Karena saya Ibn Ali bin Smith. Saya adalah putra daripada Ali bin Abdurrahman bin Smith. Dan saya adalah putra daripada Isnawati. Saya punya ibu bukan Syarifah, bukan. Saya punya ibu bukan Syarifah. Saya punya ibu itu ada campuran. Ada darah Buton, ada darah Bajo. Jadi makanya sering saya bilang, kau orang ini kalau mau bilang-bilang pribumi jangan sama saya, salah orang. Saya punya ibu itu pribumi asli. Jadi jangan mau pakai alasan-alasan, oh kita pribumi itu apa, habaib pendatang dari mana kau cukimai, kau pikir siapa? Saya ini ibu saya pribumi. Ibu saya pribumi. Saya punya kakek, tetek, nenek, moyang semua lahir di Sulawesi. Saya punya ibu darah Buton, darah Bajo, darah Flores, kemudian darah Minahasa. Saya punya abah dari pihak neneknya darah Sanger Manganitu, kemudian darah Bugis, kemudian darah Ternate. 7 darah asli pribumi Indonesia Timur dalam tubuh saya, saudara-saudara. Jadi jangan gak usah ngomongin pribumi. Ngomongin pribumi, nantangin, sok-sokan, nantangin. Giliran kita datang ke sana sendiri nggak ada setelah hidungnya nongol. Jadi udah jangan udah ketakar. Kalau nggak punya nyali jangan sok-sokan deh. Jangan belaga gila depan Bahar bin Smith karena saya lebih gila dari mereka. Jangan. Kan kemarin saya bilang, waktu orang nolak saya kemarin mau ceramah di Pemalang itu, saya bawa saya punya anak itu Alia gaji kan lagi libur tuh Isra Mi'raj. Saya bawa ke sana, saya bilang, saya bawa anak-anak saya ini. Saya mau tunjukin ke kalian bahwasanya ancaman kalian bagi saya itu bukan ancaman. Ancaman kalian bagi saya itu saya anggap hiburan buat anak-anak saya ini. Nah, akan saya bacakan manakib daripada saya punya abah. Nasab, perhatikan. Nasab nasab itu silsilah sampai ke Rasulullah. Nasab daripada saya punya abah. Saya punya abah saya punya abah Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman bin Husain bin Umar bin Zain bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Smith. Perhatikan. Nah, Muhammad bin Ali ini adalah yang pertama kali diberi gelar Ibnu Sumaid. Jadi Sumaid itu sin mim ya to. Sumaid itu artinya kalung yang terbuat dari benang. Tahu? Kalau zaman-zaman dulu kan anak kecil pakai kalung benang itu. Nah, itu namanya Sumaid. Jadi satu waktu ibunya Habib Muhammad lagi digendong masih kecil. Lagi digendong, tiba-tiba kalung beliau jatuh. Ada orang dari belakang bilang, "Sumaid." Maksudnya kalungnya jatuh. Kalung benangnya jatuh. Nah, gara-gara itulah lakop nisbatnya itu. Nisbat itu kan penyandaran, ya.
Setiap ada lakob pasti ada nisbat. Lakob itu gelar, nisbat penyandaran kepada gelar itu. Nah, semenjak itulah beliau dipanggil Muhammad bin Sumaid. Nah, beliau punya ayah namanya Ali, Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Ya, jadi namanya sama kayak saya, cuma bedanya ini nggak ada baharnya yang pertama kali bin Smith. Saya kan Bahar, saya Muhammad Bahar bin Ali bin Abdurrahman. Kalau beliau Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Jadi saya ini ibu-ibu, kalau di Sulawesi sana, dulu itu waktu saya masih di Al-Khairat, mondok di Al-Khairat, orang-orang nggak tahu Bahar, orang-orang taunya Muhammad. Makanya sampai sekarang, ya, saya punya adik-adik itu kalau panggil saya bukan Kak Bahar, bukan, manggilnya Kak Mat. Kak Mat dari mana? Kak Mat Somakang. Kak Mat kapan kawin ulang? Bercanda. Jadi dipanggilnya Muhammad. Ya biar tahu ya. Ya. Muhammad yang pertama kali tadi gelar bin Smith. Muhammad bin Ali bin Abdurrahman, ya, bin Ahmad bin Alwi, bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Ammul Faqih. Jadi kita orang ini bin Smith beda. Beda sama As-Saggaf, beda sama Al-Habsyi, beda sama Al-Attas, beda sama bin Syahab, ya, beda sama Al-Gadri. Kalau kita orang bin Smith, Al-Haddad itu dari Ammul Faqih. Bin Smith, Al-Haddad, bin Tahir itu dari Ammul Faqih, dari pamannya Faqil Mugaddam. Kalau As-Saggaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attas dan lain-lainnya banyak, kayak bin Syawbakar. Bin Syawbakar ada lagi pecahannya tuh. Pecahan bin Syawbakar, Al-Hamid. Nah, Al-Hamid pecahan bin Syawbakar. Al-Haddar itu pecahan bin Syawbakar. Abu Futaim itu pecahan bin Syawbakar. Kemudian bin Jindan itu pecahan bin Syawbakar. Jamalul Lail banyak pecahannya. Pecahan Jamalul Lail, Al-Gadri itu Jamalul Lail, Baharun itu Jamalul Lail, As-Sirri itu Jamalul Lail. Al-Attas juga banyak. Ada Al-Attas bin Hud, ada Al-Attas Habhab, ya. As-Saggaf banyak, ada As-Saggaf As-Safi, ada As-Saggaf Banahsan, ya. Jadi banyak. Kalau bin Smith cuma satu, limited edition. Tidak ada bin Smith tidak ada. Limited edition. Jadi ingat ya, bin Smith beda jalur. Bin Smith dari jalur Ammul Faqih. Bin Smith, Al-Haddad, nah sama itu, satu jalur. Bin Alwi Ammul Faqih. Bin Muhammad Sahibul Mirbat. Bin Ali Khalaq Qasam. Bin Alwi. Bin Muhammad. Bin Alwi. Bin Ubaidillah. Bin Ahmad Al-Muhajir. Bin Isa Ar-Rumi. Bin Ja'far Sadiq. Bin Muhammad Al-Bagir. Bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Bin Husain Sayyidul Syabab Ahlil Jannah. Ibn Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nasab garis keturunan saya punya abah. Jadi saya punya abah itu yang ke-33. Saya berarti yang ke-34. Saya punya abah ke-33, saya berarti yang ke-34. Nah, abah saya Habib Ali bin Smith, beliau lahir pada tanggal 25 Muharram 1335 Hijriah, bertepatan tanggal 18 April tahun 1936. Lahir di Manado, Sulawesi Utara. Saya punya abah Habib Ali, itu punya abah, berarti saya punya kakek. Namanya Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman makamnya di Otista. Tahu Otista? Nah, jadi kalau kalian pergi ke Otista, di situ ada makamnya Ami Ali Rubi, ada makam Hababah Hadijah, sampingnya itu ada tulisan Sayyid Abdurrahman bin Smith. Itu makam kakek saya, abahnya abah. Karena Habib Abdurrahman meninggalnya waktu di Jakarta, kena penyakit jantung, mau dibawa nggak boleh sama Habib Salim bin Jindan. Jadi yang ngurusin waktu itu Habib Salim bin Jindan, terus Habib Ahmad bin Hil yang imamin. Ini anda dapat cerita dari Habib Muhammad bin Alwi al-Hamid, Habib Muhammad Bulu. Jadi yang imamin jenazahnya waktu itu Habib Ahmad bin Hil.
Sahibul Asmaul Husna. Di situ juga ada Habib Salim bin Jindan. Karena jenazah Habib Abdurrahman mau dibawa sama keluarga, mau dibawa ke Manado, kata Habib Salim, enggak. Abdurrahman hidup sama ana, Abdurrahman mati sama ana. Makanya dimakamin di wakafnya Habib Salim bin Jindan. Itu abahnya abah, Habib Abdurrahman. Nah, Habib Abdurrahman bin Alwi bin Smith. Itu abahnya abah. Umiknya abah, Syarifah Hababah Khadijah binti Abdullah Al-Haddar, asli dari Ternate. Ya, Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman bin Alwi, kakeknya abah Habib Alwi. Habib Alwi punya istri, namanya Hababah Fatmah Basalamah. Berarti neneknya saya punya abah. Nah, Habib Alwi ini punya abah lagi, namanya Habib Abdurrahman. Jadi saya Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman. Paham? Paham nggak? Nah, Habib Abdurrahman inilah yang pertama kali dari Hadramut datang ke Sanger Manganitu. Daerah Sanger dekat sama Filipina, ujung Sulawesi Utara sana. Nah, Habib Alwi beliau nikah dengan anaknya Raja Doronto, yaitu Putri Aisyah di Sanger Manganitu. Dan memiliki seorang anak yang bernama Alwi, yang nikah sama Hababah Fatmah Basalamah. Kemudian Habib Abdurrahman tadi habis nikah sama anaknya raja tadi, Habib Abdurrahman hijrah ke Lombok, menikah di Lombok dan memiliki anak bernama Muhsin dan Hasan. Makanya kami bin Smith Manado dengan bin Smith Lombok itu masih satu rumpun, satu kakek. Siapa itu? Habib Abdurrahman bin Smith yang di Jelojo, bin Smith yang di Ampenan, ya, tahu ente ya? Anak ceramah di Jelojo waktu itu. Nah, itu masih satu rumpun sama kita orang. Nah, Habib Abdurrahman tadi begitu datang di Lombok, nikah lagi di Lombok, punya anak Hasan sama Muhsin, beliau meninggal di Lombok dan dimakamkan di pemakaman Bintaro namanya. Ada di Lombok, pemakaman Bintaro. Nah, di situ berarti kakeknya saya punya abah, datuknya Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman. Nah, perhatikan. Habib Alwi dan Hababah Fatmah Basalamah, kakeknya abah, itu menikah, punya anak yang pertama Abdurrahman, abahnya saya punya abah. Yang kedua Habib Syekh, kemudian Habib Husin. Habib Husin meninggal di Bandung, nggak punya keturunan. Dari Habib Syekh ada keturunannya banyak. Kemudian Syarifah Gamar. Nah, Habib Abdurrahman menikah dengan Hababah Khadijah binti Abdullah Al-Haddar. Beliau dikaruniakan 9 anak, 4 putra, 5 putri. Anak pertama Habib Abdurrahman yaitu Ahmad, berarti kakaknya saya punya abah. Ahmad, kemudian Salim, Ali, Muhammad. 4 perempuan, 4 laki-laki. Yang perempuan Syarifah Alwiyah, Aminah, Aisyah, Lulu, dan Raguan. 4 putra, 5 putri. Nah, saya punya abah itu punya istri 2. Ibu-ibu perhatikan, biar tahu abah saya punya istri. Istri pertama punya anak 7, berarti saya punya kakak. Kakak saya yang pertama namanya Laila, Kak Laila. Habis Kak Laila, Kak Hasan. Habis Kak Hasan, Kak Husin. Habis Kak Husin, Kak Soraya. Habis Kak Soraya, Kak Noval, Kak Firdaus, Kak Abdullah. 7 dari istri pertama. Dari istri kedua saya punya Umi, anaknya 6. Jadi total anak saya punya abah 13. Saya dari istri kedua. Saya anak pertama. Habis saya punya adik perempuan Sakinah. Habis Sakinah, adik saya perempuan Ja'far. Habis Ja'far, adik saya laki-laki yang barusan ceramah Zen. Habis Zen, adik saya perempuan Safira. Habis Safira, adik saya paling bontot laki-laki namanya Uraidi.
Saya punya abah berguru. Pertama, gurunya abah saya adalah abahnya sendiri, yaitu Habib Abdurrahman bin Habib Alwi. Guru yang kedua yaitu Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dan guru beliau yang ketiga yaitu guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya punya abah, beliau menjabat sebagai komisaris wilayah Al-Khairat selama 15 tahun dan membuka cabang-cabang Al-Khairat di beberapa desa-desa terpencil di Minahasa seperti Kema, Belang, Bentenan, dan Tumbak. Beliau suka membangun masjid-masjid di daerah-daerah terpencil. Jadi saya punya abah itu kalau bangun-bangun masjid itu pasti masjidnya dinamakan dengan tokoh yang paling berpengaruh yang sudah meninggal di situ. Ada masjid, abah saya bangun masjid. Nanti tokoh di kampung itu siapa? Ulama di kampung itu siapa? Kiai siapa? Ustadz siapa? Syekh siapa? Nah nanti masjid itu abah saya kasih nama sesuai dengan orang alim yang sudah meninggal yang dijadikan tokoh di kampung tersebut. Itu kebiasaan saya punya abah. Dan saya punya abah adalah orang yang tegas, keras di dalam mendidik anak-anaknya. Dan abah kami tidak pernah segan-segan mentakzir, memberikan hukuman kepada kami apabila kami melakukan kesalahan. Maksudnya abah nggak akan membenarkan yang salah, walaupun anak-anaknya salah, tetap salah. Itu saya punya abah. Jadi abah ini dakwahnya ke anak-anaknya lebih ke tatbik. Tatbik itu praktek, yakni bil fi'li, lebih dengan perbuatan daripada ngomel. Jadi abah itu lebih ke perbuatan. Kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Jadi dengan perlakuan. Sampai-sampai beliau pernah berkata, kasih sayangku kepada kalian wahai anak-anakku terbukti dengan aku selalu memarahi kalian jika kalian berbuat salah. Abah tidak pernah membenarkan kesalahan anak-anaknya. Beliau melazimkan bagi anak-anaknya setiap maghrib membaca ratib al-haddad, setiap isya pada isya membaca ratib al-attas. Dan saya punya abah paling gemar, paling suka itu membaca kitab-kitab karangannya Imam Haddad seperti Nasaihul Ibad, Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awana. Terus abah suka baca-baca kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Mi'arul Ilim, Mukasyafatul Qulub. Itu dua yang paling disukai sama abah saya. Dua kitab-kitab Imam Haddad sama kitab-kitab daripada daripada Imam Ghazali. Dan saya punya abah itu ahli syair. Saya punya abah ahli sastra. Makanya jangan heran nurun ke anaknya. Seringkali bahasa-bahasa indah yang dalam akan lautan makna tumpah dari bibir abah saya. Dan abah saya adalah orang yang paling sangat disegani. Pernah satu waktu abah saya lagi jalan. Abah ini kalau lagi jalan, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang lagi mabok. Ada orang-orang mabok. Itu mereka dengar langkahan kaki saya punya abah, itu langsung sadar. Mereka loncat ke sungai. Kan samping rumah itu sungai di Manado, di Wonasa. Sebelah sana Komo. Itu loncat langsung ke sungai mereka. Dengar suara kaki abah, langsung loncat. Saking kerasnya saya punya abah. Ibu-ibu, dulu saya pernah, ya memang saya salah. Waktu itu namanya orang masih kecil-kecil, nakal. Ada saya pukul anak orang sampai berdarah. Masih kecil. Muhammad, sini. Ya, Pak. Kenapa anak pukul itu anak? Enggak apa-apa, Pak. Sini. Betidur. Bahasa Indonesia, sini kamu, tiduran di jalan. Tidur begitu. Abah injek-injek saya punya kepala itu. Di depan anak yang saya pukulin itu. Jadi memang ketika abah masih hidup, kami ini anak-anak ngerasa, kenapa abah ini didik kami kayak begini, keras begini, tegas begini. Ketika abah masih hidup, kami belum merasakan manfaat dan keutamaan daripada didikan yang tegas dan keras itu.
selama abah masih hidup. Tapi setelah abah meninggal, alhamdulillah kami bisa merasakan begitu luar biasa kasih sayang dan kecintaan abah kepada saya. Dan yang paling saya tidak bisa lupa, ketika saya baru lahir, saking abah saya bangga, saking abah saya senang, abah saya cetak saya punya foto-foto itu, abah kirim ke semua daerah di Sulawesi. Jadi saya belum nyampe ke daerah itu, foto bayi saya udah nyampe ke situ. Abah kirim lewat pos, kan abah kan banyak anak buahnya di mana-mana, dikirim sama abah. Saking bangganya punya anak pertama dari saya punya ibu. Dan nama saya, ya, ini kalian harus tahu, nama saya itu bukan dikasih nama pas sudah lahir, bukan. Nama Muhammad Bahar itu sudah abah kasih semenjak saya masih di dalam perut. Karena abah sempat bikin tulis surat di situ. Saya ada 3 lembar surat, kertasnya warna kuning. Intinya yang saya ingat, wasiat abah di situ, wahai anakku Muhammad Bahar, jikalau engkau lahir, ketahuilah, jikalau engkau membaca surat ini, maka berarti abah telah tiada. Maka abah wasiatkan kepada kamu, kamu memiliki 7 orang kakak. Kamu cari kakakmu, sayangi kakakmu sebagai kemana kamu menyayangi dirimu sendiri. Walaupun beda ibu, tetapi kamu satu abah, satu darah, satu fam, satu nasab. Itu isi suratnya. Terus saya punya abah bilang, yang paling tidak bisa saya lupa, wahai anakku Muhammad Bahar, perdulikanlah golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah. Di bawahnya dikasih tanda kurung, anak-anak yatim, janda, dan para fakir miskin. Jangan sampai engkau biarkan mereka dalam keadaan kelaparan, kehausan, dan dalam keadaan telanjang. Itu hanya satu yang saya ingat dari sekian banyak wasiat-wasiat daripada saya punya abah. Terus pernah juga abah kalau lagi ngumpul sama anak-anak buahnya abah saya itu, karena abah saya kan punya beberapa PT lah, ngumpul sama anak-anak buahnya, ngakak-ngakak, ketawa-ketawa abah. Saya nanya sama abah iseng-iseng, abah, kiapa abah kalau dia abah petamang-tamang, abah kalau dia orang lain, abah tak tawa. Kiapa kalau dia orang, abah pe anak, abah keras, abah marah pada orang. Kiapa abah? Abah bilang, anak, abah deng dorang ini, deng abah pe taman-tamang, deng abah pe anak buah ini, deng abah pe orang-orang, abah tak tawa deng dorang, abah nyenak sayang pada orang. Ngana, abah marah pangana, abah pukul pangana, abah injang pangana, lantaran abah sayang dan cinta pangana. Dorang terserah dong mau bikin apa, dong mau bikin kesalahan, tetap abah tertawa-tertawa deng dorang. Karena abah tak sayang pada orang. Ngana, abah pukul, abah injang, lantaran abah sayang dan cinta pangana. Ngerti? Ngerti ya? Nggak perlu saya terjemahkan. Jadi dan abah meninggal ketika saya lagi ceramah di Palangkaraya waktu itu. Tapi alhamdulillah saya sempat datang, sempat melihat jenazah abah saya, dan saya berterima kasih atas hadirnya hadirin hadirat di majelis yang mulia ini, datang ke sini, dan saya minta tolong doakan abah saya agar abah saya tidak punya tujuan macam-macam. Abah pernah bilang, anak, abah ini ada, abah ini mau apa di sorga apa? Ngana mau cari apa di sorga? Ngana mau cari telaga Kausar, ngana mau cari telaga Haud. Apa ngana mau cari? Abah ini mau, abah masuk sorga, abah suka masuk sorga cuma satu. Abah cuma suka berkumpul dengan Rasulullah SAW. Artinya abah ini mau masuk sorga, pengen masuk sorga. Abah tuh pengen masuk sorga. Abah ini nggak mau kenikmatan sorga yang lain, enggak. Abah cuma mau satu anak. Abah berkumpul dengan Rasulullah. Cuma itu. Abah ini mau tuh bidadari, abah ini mau tuh istana yang terbuat dari apa. Abah ini mau itu semua. Yang abah mau cuma satu, berkumpul dengan Rasulullah SAW. Maka doakan pada malam hari ini, insya Allah abah kami di akhirat bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Itu saja sedikit manakib yang bisa kami bacakan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada semua hadirin yang hadir. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak
karena telah menghadiri acara haul dan Isra Mi'raj abah kami. Mudah-mudahan Allah balas ribuan kali lipat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Poktua, masyarakat Pabuaran, masyarakat Kemang yang ikut mengamankan acara. Begitu pun dari kepolisian, dari tentara, dari para laskar-laskar, dari para jawara-jawara, dan semua jamaah yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah permudah semua urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhiratnya. Yang terakhir, saudara-saudara, saya mau tanya, jawab yang keras. Kalau kita cinta sama satu sosok, kita cinta sama satu sosok, kita lebih mengutamakan kesehatan sosok itu atau tidak? Jawab. Mengutamakan enggak? Kurang keras, jawab yang keras. Mengutamakan apa tidak? Kalau kita cinta kepada satu sosok, pasti kita akan lebih mengutamakan kesehatan daripada sosok tersebut. Saudara-saudara, imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, besar sekali keinginan beliau untuk bisa hadir di sini. Sampai-sampai beliau request, Habib Bahar, anak pengen makan ini, pengen makan ini, pengen makan ini. Tetapi beliau lagi sakit, saudara-saudara. Imam besar Habib Rizik, beliau lagi sakit. Kalau sakit biasa sih mungkin beliau bisa hadir. Tapi beliau lagi sakit. Dan saya jawab, kesehatan beliau lebih utama daripada beliau hadir di acara ini. Kesehatan imam besar, kesehatannya Habib Rizik itu lebih utama, karena kita butuh beliau dalam masa yang akan panjang ke depan untuk sama-sama berjuang. Makanya kadang kalian juga begitu. Kalau saya lagi sakit terus nggak hadir acara, jangan kayak di daerah mana tuh yang kalau udah fanatik banget itu sama Habib Bahar, apalagi anak PHB ini. Waduh, dibongkar ibu-ibu tuh panggung. Pernah saya suruh Abdurrahman Segaf, Habib Abdurrahman, man ganti nana ceramah man di Tangerang. Tangerang tahu sendiri anak-anak PHB-nya gila-gila kan, anak-anak Banten. Wow, mereka berani. Kalau ada polisi mereka nggak lari, mereka paling depan. Itu PHB itu. Habib Abdurrahman gantiin ceramah. Baru naik, assalamualaikum. Woi mana Habib Bahar? Dilemparin pakai aqua digoyang itu ya. Apa namanya? Panggungnya digoyang. Mana Habib Bahar? Mana Habib Bahar? Jadi terkadang begitu. Jadi kita juga harus ngerti. Kalau lagi sakit, kita nggak bisa paksakan. Karena kalau kita paksakan, nanti kita akan tambah sakit sehingga waktu itu lebih banyak hilang buat umat. Jadi kita juga harus paham. Kita juga harus mengerti bagaimana Habib Rizik perjuangannya bertahun-tahun, puluhan tahun, mengorbankan jiwa, nyawa, harta, waktu yang puluhan tahun buat umat itu beliau perjuangkan. Masa kita harus memaksakan? Nah, kesehatan beliau, keamanan beliau, kenyamanan beliau itu lebih utama dari segala-galanya, karena beliau guru kita yang kita butuhkan. Tapi nanti insya Allah ada para habaib-habaib, Habib Muhammad sebagai ketua umum FPI lagi di jalan, Habib juga lagi di jalan. Jadi dengan adanya imam besar dan tidak adanya imam besar itu tidak boleh mengecilkan hati kita. Tetap tujuan kita adalah untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan ilmu-ilmu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya tanya, semua yang hadir di sini tetap semangat. Semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Saya sebenarnya pengen ceramah ini. Gregetan ini. Saya mau bahas pagar laut ini. Jangan deh. Sohibul bait. Kan tuan rumah. Saya mau hajar ini orang-orang yang sok-sokan kayak Indonesia punya mereka aja. Betul? 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 Jangan. Jangan bodohi ra. Jangan bodohi ra. Jangan tipu-tipu ra.
Jangan bodohi rakyat, jangan tipu rakyat. Jangan mentang-mentang kalian punya uang, jangan mentang-mentang semua perangkat-perangkat negara bisa kalian beli, terus kalian mau macam-macam dengan rakyat. Kalian bikin pagar bikin pagar sepanjang 30 km. Kalian pikir laut Indonesia punya nenek moyang kalian. Kalian nggak pikirkan bagaimana nasib nelayan, betul? Betul. Lautan itu milik para nelayan. Mereka cari nafkah dari situ. Terus kalian pagar kayak begitu. Udah kayak negara ini punya kalian aja. Betul? Betul. Saya tanya, kalau kayak begitu lawan apa biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Jangan pancing-pancing kemarahan rakyat, betul? Betul. Jangan semena-mena. Ini Indonesia bukan milik presiden. Indonesia bukan milik Prabowo, bukan milik Jokowi, bukan milik Megawati, bukan milik PDI, bukan milik PKS, bukan milik Gerindra, bukan milik PKB, bukan milik anggota dewan, bukan milik partai politik manapun, bukan milik anggota dewan manapun, tapi Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Makanya kalian, para pengusaha-pengusaha, jangan macam-macam kalian dengan bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan kalian pikir kaum nelayan adalah orang-orang bodoh, petani adalah orang bodoh. Kalian dengan uang kalian, dengan anjing-anjing yang kalian kasih makan, terus kalian bisa seenak-enaknya kepada rakyat. Tidak, selama mata Bahar bin Smith masih terbuka untuk melihat ketidakadilan dan kezaliman kepada rakyat, maka selama itu akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karenanya pemerintah wajib usut tuntas kasus pagar laut. Siapa yang menanam tuh pagar di situ, betul? Siapa yang nanamnya? Siapa yang ngirimnya? Siapa pemodalnya? Siapa pemiliknya? Perusahaan mana? Harus begitu. Tapi alhamdulillah saya lihat pemerintah sekarang langsung beraksi cepat, saudara-saudara, betul? Bagus nggak? Bagus nggak? Ya kalau ada bagus kita bilang bagusnya, betul? Betul? Bagaimana kemarin saya lihat pidatonya Prabowo, dia omelin tentara sama polisi itu. Ya lihat nggak? Apa katanya itu? Pokoknya kalian ini harus melayani masyarakat, harus bina. Itu bagus itu. Itu jiwa pemimpin itu, betul? Betul? Kalau pemimpin seperti itu dukung nggak? Dukung nggak? Nyawa kasih nggak? Jiwa kasih nggak? Kita bakal kasih nyawa jiwa kita, ayo sama-sama. Asalkan seperti itu, betul? Pro kepada rakyat, berpihak kepada rakyat, betul-betul melayani rakyat, kerja untuk rakyat. Tapi Prabowo bagus, dia bilang kalau kalian nggak mau kerja untuk rakyat, silahkan kalian keluar. Bagus nggak? Tegas nggak? Nah, jangan cuma begitu, tegas juga kepada mereka orang-orang yang beruang. Tegas juga kepada mereka yang semena-mena mengambil lahan-lahan masyarakat dengan ditipu-tipu segala macam, diiming-imingi dengan uang. Saudara-saudara, pagar laut di Tangerang itu viral. Kenapa? Dekat dari Jakarta. Masih banyak daerah-daerah lain yang sudah dipagar, bahkan sudah ditimbun tanah di seluruh Indonesia, di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Masih ada lagi yang seperti itu, saudara-saudara, yang ingin dikuasai oleh mereka. Maka jangan sampai ada lagi penjajahan gaya baru, betul? Mereka mau bikin di situ Pantai Indah Kapuk 2 katanya. Mau dibikin di di Tangerang gitu kan? Saya nggak tahu ada sangkutan atau enggak sama pagar laut, wallahu a'lam. Yang saya tahu mereka mau bikin PIK 2 di situ. Kalau mereka mau bikin PIK 2 di situ, berarti masyarakat digeser nggak? Kegeser nggak? Yang ada di PIK rata-rata orang kaya apa orang miskin yang tinggal? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, mereka bikin rumah besar-besar, nanti mereka taruh mereka punya speedboat, nanti mereka ini punya laut. Udah kayak mereka yang punya laut, nanti mereka pergi ke sana, itu laut kayak punya mereka nanti. Akhirnya masyarakat asli pribumi akan tergeser dari tanah kelahirannya sendiri, saudara. Tapi yang saya heran,
Ada aja ustadz kiai yang masih belain. Ada ustadz kiai yang masih belain. Udah gitu yang paling banyak belain begal nasab. Yang ada di belakang ini begal nasab. Woi goblok, kalian suka ngomong pribumi, tapi kalian lihat dong, bukankah Tangerang masyarakat pribumi Indonesia? Kenapa kalian hianati rakyat? Ngomong pribumi tapi hianati rakyat, betul? Malah pro kepada PIK 2, betul? Malah pro keaguan, gimana? Katanya Ustadz, Gus, Kiai, Habib, katanya belain umat, belain rakyat. Mana? Hah, orang-orang kayak begitu kumpul 1000 orang, saya makan sendiri, saudara. 1000 orang kayak mereka sini, saya sendiri, saya hadapi. Kayak mereka 1000, asal jangan keroyok ya, satu-satu. Paham? Jadi masyarakat sudah pintar, gak bisa dibohong-bohongi, betul? Betul? Makanya saya tanya, pemerintahan sekarang ini bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Selama pemerintah Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro rakyat, memihak kepada rakyat, kami dukung 1000%, betul? Tapi kalau mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang memiskinkan rakyat, yang memperbudak rakyat, yang bikin susah rakyat, maka akan kita lawan. Tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Heran, yang jadi jongos-jongosnya yaitu yang suka ngomong-ngomong begitu tuh. Jadi biarin dah masyarakat yang menilai, betul? Kita doa, kita hanya tugas doakan agar mereka dapat hidayah, dapat inayah, dikasih petunjuk sama Allah sehingga kembali ke jalan yang benar. Amin, amin. Nah kan, lagi baca manakib, nanti nyambung pik, nyambung pagar laut, kemasukan dalam manakib Abahana. Ya, paham ya ibu-ibu ya? Insya Allah bermanfaat. Ya, kita dengarkan, jangan ada yang pulang, nanti semua makan. Jangan ada yang pulang ya. Semuanya makan, terus nanti ada gambusan, kita dengar gambus. Ya, nanti kita dengar gambus, nanti dibagi di dalam tuh, ibu-ibu sama sebagian. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada segenap hadirin hadirat yang sudah hadir, masyarakat, aparat-aparat, polisi, tentara yang menjaga, kemudian khususnya kepada laskar-laskar semuanya, Laskar Muhibbin, Laskar FPI, Batik, kemudian para jawara-jawara, terus ketua panitia Bang Bedil beserta segenap seluruh panitianya. Mudah-mudahan Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Amin, amin ya rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita dengarkan setelah ini tausiah dari Habib Raihan Al-Gadri. Raihan.